Ratna. Yo, barudak balik lagi di channel kami Kru Sinopsis dan Mangadom. Pernahkah kamu membayangkan hidupmu berubah menjadi mimpi buruk setelah sebuah kekuatan tak kasat mata mulai menguasai tubuh seseorang? Ya, ini adalah film Possession Kerasukan. Film yang menghadirkan kisah horor penuh ketegangan di mana setiap kejadian mengarah pada teror yang semakin sulit dijelaskan. Mari kita ikuti alur ceritanya. Tidak akan lama saya ngebacok di tempat ini. Takutnya ada tetangga yang datang dan bilang, "Lagi apa kau, emproy?" Langsung saja alurnya, let's go. Film diawali dengan penampilan seseorang perempuan bernama Ratna dan keturunan yang bernama Budi. Mereka rupa tengah bersiap untuk menjemput sang ayah ke pelabuhan, sehingga Budi yang belum tahu apa-apa yang sedang ia pegang rupanya itu adalah surat cerai yang akan dikasih kepada bapaknya si Budi. Terlihat mereka tinggal di rumah susun sehingga saat mereka keluar terlihat Tony diam-diam memotret mereka dari rumah lain. Apakah Tony naksir pada Ratna atau Tony hanya buah stok bahan saja? Entahlah. Singkat waktu, mereka telah sampai di pelabuhan. Di sana terlihat para prajurit yang baru mendarat dari kapal. Lalu Budi langsung menghampiri ayahnya yang bernama Paris. Ketika itu, para atasan ingin berkenalan dengan istrinya Paris yang cantik dan menawan. Tapi melihat raut wajah Ratna yang sedang tidak senang. Kok jemputnya lama sekali? Ini Setelah itu, Paris diberikan tiket untuk nonton bioskop oleh komandannya dengan Ratna. Raut wajah Ratna yang tidak mau dengan Paris langsung mengajaknya pulang. Kasat mata mereka memang terlihat seperti keluarga sakinah mawadah warohmah. Bahkan mereka sebelum pulang menonton dulu bioskop bersama. Setelah pulang dari bioskop, Paris yang sudah lama tidak mengkokop Ratna, ia mencoba membelai tubuh indah si Ratna. Tetapi di sini Ratna langsung menepis tangan Paris, bahkan Ratna langsung menggugat cerai suaminya itu. tidak harus sampai seperti ini kan, Ratna? Masih istri saya. Kau ini. Saya ini baru pulang. 3 bulan. Paris menegaskan bahwa cerai belum sah, untuk itu ayo kita adu main di atas ranjang. Di tengah-tengah percicipan, Ratna beralasan bahwa dirinya sedang menstruasi, hingga membuat Paris putus asa dan memilih senam jari sama sabun di dalam WC. Saya lagi datang bulan. Setelah bucat, Paris memeriksa tong sampah. Ia tidak menemukan pembalut Ratna yang dimana tidak ada darah sama sekali, hingga membuat Paris murka dan menginterogasi si Ratna tersebut. Mana datang bulan? Apa sebenarnya masalahnya? Kamu seperti ini, nulis sesuka kamu.
Singkat waktu, pagi pun tiba. Paris yang terbangun mendapatkan Ratna sudah menghilang. Lalu setelah menyiapkan sarapan untuk Budi, ia mendengar ketukan dari arah pintu. Dikira itu Ratna, ternyata dia adalah Mita. Mita adalah pengantar Budi ke sekolah. Di sana, Paris menanyakan tentang Ratna dan Mita pun memberitahu Paris bahwa Ratna sedang ada di hotel bersama Wahyu, temannya Ratna. Menurut kamu siapa orangnya? Wahyu. Dia sutradaranya yang baru. Tahu dia sering mampir atau malah saya pamit dulu ya. Pada malam harinya, Paris didatangi Tony. Tony memberitahu Paris bahwa istrinya sering pulang waktu subuh dan dari aura Ratna terpancar kegelapan, entah apa yang sedang menyelimuti tubuh Ratna. Tony menyarankan Paris untuk bertanya kepada orang pintar. Paris yang realistis gak percaya hantu hingga ia secara halus mengusir Tony. Pak Paris Budi mungkin itu, Pak. sampai ke rumahnya, Pak. Kalau tidak keberatan, saya masih ada janji. Di sisi lain terlihat petugas hotel membawakan makanan untuk Ratna. Namun yang anehnya adalah petugas itu tidak diizinkan masuk olehnya. Sementara itu, Paris kembali mencoba mencari tahu keberadaan Ratna. Lalu ia menelepon Wahyu. Wahyu berkata bahwa Paris jangan pernah mengganggu Ratna. Entah apa maksud perkataan Wahyu, ia langsung mematikan teleponnya itu. Benar ini dengan Pak Wahyu? Jangan ganggu. Hingga membuat Paris makin bingung dan merasa kesal. Lalu ia menggeledah isi koper milik Ratna yang di dalamnya berisi foto-foto Ratna dan berbagai pria lain termasuk Wahyu. Kemudian Paris segera meluncur ke tempat Wahyu. Sampai di sana ia langsung menanyakan keberadaan Ratna. Wahyu mengaku tidak tahu dan menjelaskan bahwa Ratna selalu sibuk dengan orang lain. Wahyu kemudian pergi dan menyuruh Paris untuk tidak mengganggu Ratna lagi. Ratna cerita apa tentang jangan ikut campur. Itu urusan kami. Tidak perlu dengar cerita Ratna menari-nari dan terengah-engah. Saat Paris keluar, ia menemukan mata-matanya yang bernama Samsul. Paris meminta Samsul untuk memata-matai pergerakan Wahyu sampai di rumah Paris curhat kepada Mita dengan berkata ia sangat merasa keheranan kenapa Ratna tidak pernah puas dengan hartanya, tidak puas dengan lontongnya yang panjang, gede, padahal ia sangat perkasa. Saat ngobrol itulah mereka hampir saja terbawa suasana sangne. Namun mereka tidak jadi ahem-ahem karena Budi meminta dimandikan di dalam bak tersebut. Budi mengatakan bahwa ibunya sering bersikap aneh dan sering jalan-jalan sendirian. Lalu tiba-tiba Ratna datang pulang ke rumah. Di sana Mita yang berada di rumah pun lalu cabut pergi. Kemudian Paris langsung menginterogasi Ratna dengan tuduhan kamu sering open BO. Lalu tiba-tiba kamu pergi, Budi harus menyiapkan buburnya sendiri. Saat lampu mati, Ratna pun menghilang begitu saja. Seketika saat Paris mencarinya, merasa ada yang aneh dengan Ratna. Ratna seketika kerasukan si Ocong tersebut. Jangan. Paris merasa kasihan kepada istrinya. Paris langsung membersihkan tubuh istrinya itu. Setelah membersihkannya, Paris sebat dulu untuk menenangkan pikiran dan meredam keganasan si Ocong tadi. Kemudian Paris ditelepon oleh Samsul untuk laporan harian. Saat Paris sedang mendinginkan kepala, tiba-tiba saja Ratna kembali menghilang. Paris yang mengetahui Ratna tidak ada langsung mencarinya. Lalu Paris menemui Samsul untuk meminta info nomor hotel yang ditinggali Wahyu. Setelah mengetahui nomor kamar hotel Wahyu, Paris pun segera ngabret ke sana. Di dalam lift ia dihampiri nenek-nenek.
Nenek-nenek itu berkata bahwa akan ada yang datang, entah itu apa yang datang. Bahkan si Paris pun enggak tahu ke si nenek tersebut lah. Geji anjing. Benar saja. Lalu tiba-tiba ada yang datang. Paris yang telah sampai langsung membuka pintu kamar di sana. Ia melihat Wahyu sendirian yang sedang membaca buku Ratna. Wahyu berkata bahwa Ratna tidak ada di sini. Ku kekeh maneh nanyakeun wae nyaho eueuh ancem. Paris yang marah langsung mengeprek pipi Wahyu hingga pingsan. Gimana Ratna? Takut dilaporkan ke polisi, Paris pun bergegas ngabret pulang ke rumah. Saat sampai di parkiran, ia merasa bahwa parkiran itu sangat mencengkam. Lalu tiba-tiba ada sesosok, entah itu pocong atau apalah, saya juga enggak tahu. Singkat cerita, ketika di rumah, kemudian Paris masuk ke kamar. Saat masuk ke kamar, ia menemukan Budi di dalam dapur. Budi mengatakan bahwa ada ibunya di dalam bak mandi. Saat Paris memeriksanya, tiba-tiba Paris yang masih sayang kepada Ratna langsung membawanya ke tempat tidur. Di waktu yang sama, Paris menghampiri Budi untuk bertanya kenapa ibunya bisa seperti itu. Budi yang tak tahu apa-apa yang sama bobroknya ini tidak bisa berkata-kata, seolah sangat ketakutan. Di waktu yang sama juga, Ratna terbangun dan melamun di depan jendela. Lalu Ratna pergi dengan berpakaian serba merah. Dengan memesan taksi online-nya sambil huhujanan, Ratna pun masuk mobil. Di saat di dalam mobil, Ratna ditawar oleh si sopir tersebut dengan tawaran goceng gubrak, bos. Ya, tentu saja Ratna enggak maulah karena di samping Ratna ada selingkuhannya, yaitu si Ocong. Si Ocong pun marah, bos, dan membunuh si sopir tersebut. Setelah kejadian tersebut, Ratna segera menuju hotel. Ternyata dari tadi Ratna dimata-matai oleh si Samsul. Lalu si Samsul mengikutinya ke dalam hotel. Saat di lorong hotel tiba-tiba mendengar desahan Ratna. Samsul langsung membuka pintu dan terlihat Ratna sedang sendirian. Di sana Samsul beralasan bahwa ia adalah pengawas hotel untuk mengecek kamar hotel tersebut. Saya dikirim dari pihak hotel untuk memeriksa kamar ibu. Lalu saat Samsul melihat-lihat setiap sudut ruangan, ia malah terpesona dengan tubuh yang montok si Ratna dan ingin mencicipinya. Hingga saat ia akan melakukan aksi bejatnya terhadap Ratna, Samsul pun mendengar ada orang di dalam kamar mandi itu. Ia pun mengeceknya dan ternyata pas dicek si Ocong pun menampakkan dirinya dan lalu Ratna menusuknya dengan pisau. Di sisi lain, Paris yang melihat mercak darah di langit-langit. Paris mencoba mencari tahu penyebab bercak darah itu dengan bertanya kepada Tony. Ia menyimpulkan bahwa istrinya diguna-guna oleh orang yang ingin menghancurkan keluarga Paris. Lalu Tony meminta duit untuk mantra yang akan ia berikan. Kemudian Tony bertanya kapan bercak darah itu muncul. Paris pun mengatakan bahwa sudah lama sekali semenjak ia berlayar. Jejak-jejak ini Setelah itu lalu Tony yang memeriksa aura jahat di kamar itu. Ia menemukan seutas rambut yang diyakini adalah guna-guna milik orang lain. Kemudian Tony menyuruh Paris menyiapkan ritual penangkapan setan.
Setelah menyiapkan semuanya, Paris pun menonton video Ratna saat memberikan naskah kepada Wahyu. Terlihat di video itu Mita yang memohon kepada Ratna agar bisa merasakan lontong Paris sekali saja. Ratna yang tidak ingin kehilangan lontong Paris melarang Mita untuk melakukan itu. Mita kemudian menjanjikan kepuasan hasrat. Kemudian Ratna diiming-iming akan diberikan lontong pocong yang kuat, besar, dan berurat. Buatmu juga. Ratna, bukan manusia. Di sisi lain, Wahyu semakin bergairah membaca majalah punya Ratna hingga setelah membaca halaman terakhir, Wahyu memaksa Ratna untuk segera menulis majalah baru dan tiba-tiba Ratna dengan kesal yang dibantu si Ocong tersebut, Wahyu pun dibantai habis-habisan oleh si Ratna. Wahyu yang jatuh dari lantai atas disaksikan oleh Paris hingga membuat Paris penasaran apa yang ada di atas sana. Dengan modal pistol butut, ia segera bergegas ke atas. Saat di lift itu, lagi-lagi Paris didatangi nenek-nenek yang pernah datangin Paris dulu. Entah nenek-nenek itu nenek-nenek jadian atau beneran, entahlah. Nenek itu berkata bahwa yang datang kali ini adalah yang paling panjang, besar, berurat, kuat, hingga sangat brutal dan berbahaya. Dengan penasarannya, si Paris kemudian bertanya kepada si nenek itu, sebenarnya siapa yang akan datang, Nek? Sebelum nenek itu menjawab, tiba-tiba lampu pun poek dan nenek itu menghilang. Senjata. Kemudian Paris menuju kamar itu. Saat sampai di sana, ia menemukan Ratna telah pingsan di dalam WC. Paris mengatakan bahwa Ratna tidak bersalah karena ia sudah tahu yang bersalah itu adalah Mita. Tidak apa-apa Ratna, bukan salah kamu seperti ini. Saat sampai di rumah, ia langsung membersihkan tubuh istrinya. Saat Paris sedang menyisir rambut Ratna, ia langsung di-elbow oleh Ratna hingga terpental. Lalu saat Paris memeluk Ratna lagi, tiba-tiba Terasuki. Saya tidak mau. Kemudian Paris bergegas meminta bantuan kepada Tony agar segera melakukan ritual pengusiran setan pocong. Saat Tony masuk, ia merasa kagum karena semuanya sudah sesuai keinginannya. Saat Tony akan melihat isi cangcut Ratna, Ratna pun sadar dan membarahi si Tony tersebut. Setan adalah di dalam kaya. Ritual itu pun terhenti karena mereka mendengar adanya seseorang yang akan datang ke rumah. Paris dengan penasarannya, ia pun membuka pintu rumah tersebut. Kemudian datanglah Budi dan Mita yang baru saja pulang dari sekolahnya. Kemudian Paris segera menyergap Mita dan tiba-tiba Budi yang ketakutan, ia bersembunyi di lemari. Balik lagi ke scan ke Mita di mana yang kerasukan pocong. Ia mengacau dan keluar rumah sambil hujan-hujanan dengan setan, dan Mita pun meninggoy di tengah jalan sambil hujanan. Setelah kejadian tersebut, Paris yang menggerebek Tony di si dukun cabul itu langsung marah dan menggeprek Tony. Saat itu mereka semua kerasukan iblis Ocong dan hanya Parislah yang sadar. Hingga Paris sangat kerepotan menangani ini semua. Akhirnya Tony si dukun cabul itu modar di tangan si Paris. Lalu Paris mencoba memanggil Budi untuk segera kabur, namun Budi malah tidak mau dan berkata bahwa ayah setan yang sebenarnya membingungkan sekali, Cok.
penuh plot twist semua, penuh misteri hingga aing kebingungan di sini tidak tahu setan yang sebenarnya itu siapa. Kemudian Paris dijatuhi darah yang berasal dari atap rumah hingga ia melepaskan beberapa tembakan. Lalu saat Paris kembali masuk ke kamar, ia melihat pocong yang sedang menggoyah badan istrinya. Enak juga anjir si Ocong. Scene berangkat ke para korban yang menonton seni kesurupan di panggung itu terlihat Ratna sedang bernyanyi dengan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu Ratna berkata bahwa Parislah setan yang sebenarnya. Lah aneh cok, benar-benar si Ocong perusak rumah tangga ini mah cok. Langsung sajalah filmnya pun jadi camat. Kamu yang membuat saya Sedikit pesan moral dari film ini, jangan pernah membuka pintu bagi kejahatan karena sekali diberi celah dampaknya bisa menghancurkan hidup sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Dan sejahat apapun kegelapan yang datang, harapan dan keyakinan yang kuat akan selalu menjadi cahaya untuk menemukan jalan pulang. Saya Mang Adom dan kru Sinopsis dengan jajarannya mengucapkan terima kasih dan hatur nuhun kepada yang udah support. Semoga kalian diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah. Dan hiji deui tong poho alias jangan lupa subscribe dan sukai bila Anda suka dengan alurnya.